Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'awat, rafi'ud darajat, wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta kajian umrah yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesempatan untuk kembali berkumpul dan menyimak dan melaksanakan kajian umrah ini. Semoga dengan kajian ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salat serta salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengannya lah kita semua terbimbing dan semua umatnya, hingga kita semua bisa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melanjutkan kembali materi kita pada kesempatan sebelumnya yang sudah dibahas secara ringkas atau sekilas oleh Ustaz Teguh ya, dan insyaallah dilanjutkan oleh saya sendiri. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Jundullah dan tinggal di Temanggung juga. Insyaallah akan melanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya untuk kajian umrah yang didirikan oleh PT Royal Haramain. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena materi kita masih berkaitan dengan doa. Di sini. Ya, doa-doa pilihan haji dan umrah yang mana ini sudah dipilih atau sudah disusun oleh PT Royal Haramain, yang insyaallah semua doa ini adalah semuanya insyaallah terpakai untuk ketika kita semua melaksanakan haji dan umrah. Namun sebelum itu saya sendiri ingin menyampaikan, ketika membahas tentang doa ini, alangkah baiknya kita membahas tentang kaidah-kaidah penting dalam berdoa atau adab-adabnya dalam adab-adab berdoa. Kenapa? Karena mungkin dari kita ada yang belum tahu apa saja adab-adab berdoa, atau mungkin dari kita ada yang selama ini sudah berdoa tapi merasa doanya kurang kenceng, atau merasa doanya masih sangat lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada beberapa adab yang kita belum tahu, sehingga doa-doa kita ini kurang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan kajian pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab-adab berdoa, kemudian kita lanjutkan masuk ke dalam inti dari materi kita, yaitu doa-doa pilihan haji dan umrah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya kita dalam berdoa itu harus ada adab-adab yang kita lakukan ketika kita berdoa. Yang pertama, kita semua sudah tahu, yaitu berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allah ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah kalian berdoa pada selain Allah. Maka doa yang diungkapkan kepada
selain Allah, itu adalah doa yang tidak akan diterima. Bahkan masuknya bisa syirik. Bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi meminta juga kepada selain Allah. Nah, doa di sini maksudnya adalah doa ibadah. Kalau kita meminta sesuatu hajat, sesuatu misal pertolongan, bantuan kepada sesama manusia itu boleh. Tapi kita yang maksudkan doa ibadah, meminta pada Allah, maka tidak boleh kita meminta selain kepada Allah. Mungkin ini semua kita sudah laksanakan. Adab yang pertama adalah ikhlas ketika berdoa. Maka adab yang kedua yang tidak kalah penting adalah ketika kita berdoa, kita harus menghadirkan hati kita. Ini mungkin masih banyak yang belum, atau masih ada yang belum maksimal. Saya akan bacakan hadisnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai hal ini. Rasulullah SAW qala, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin." Kata Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah seiring dengan keyakinan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Jadi sebelum menghadirkan hati, mohon maaf tadi, yang kedua itu adalah kita harus yakin ketika kita berdoa. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Karena Rasulullah bersabda, berdoalah kepada Allah seiring dengan keyakinan bahwa doa itu pasti dikabulkan. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak yakin dengan doa kita tidak yakin bahwasanya Allah yang maha segalanya, Allah yang maha mewujudkan semua itu, Allah yang maha mengabulkan. Bagaimana Allah akan mengabulkan kalau ketika kita berdoa kita nggak yakin? Kita berdoa, ya Allah pengen umrah, ya Allah pengen haji, tapi dalam diri kita masih ada keraguan, kira-kira bisa nggak ya Allah? Bisa nggak ya dengan penghasilan saya yang seperti ini? Itu namanya ada sedikit keraguan dalam hati kita, dan itu akan menghambat terkabulnya doa kita. Semakin lambat, ya, semakin kita tidak yakin semakin lambat. Dalam beragama pun seperti itu. Kita beragama Islam, jangan sampai kita ragu akan keislaman kita. Kalau sampai ada ragu, ya itu sudah bahaya, bahkan bisa termasuk pembatal keislaman. Maka yang pertama kita harus yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kita. Maka ketika kita semakin yakin, semakin optimis terhadap doa-doa kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Kaidah yang kedua tadi yaitu menghadirkan hati ketika berdoa. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main. Maka ketika kita berdoa tidak menghadirkan hati, ya, asal ucap tapi hati kita nggak hadir, atau kita lalai, atau bahkan main-main, ini lebih parah lagi. Maka ini adalah suatu penghambat untuk dikabulkannya doa. Bahkan Allah mengatakan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main. Maka hendaknya ketika kita berdoa, kita hadirkan hati kita khusyuk, tenang, bahkan kalau bisa disertai dengan, kalau bisa nangis. Makanya waktu yang tepat untuk berdoa itu sebetulnya ya malam hari, ketika sholat tahajud, itu lagi sepi-sepinya, biasanya suasananya mendukung untuk kita khusyuk. Tapi boleh juga kita berdoa misal dalam keadaan berkendara, dalam keadaan safar, ya. Kita curhat ke Allah, ya Allah pengen banget umroh, gitu. Ya Allah pengen banget umroh bareng keluarga, mudahkan ya Allah. Itu termasuk doa, curhat sekaligus doa. Yang penting kita menghadirkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang poin keempat ini tidak kalah pentingnya, itu adab supaya doa kita cepat dikabulkan, yaitu tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Tidak boleh tergesa-gesa dalam berdoa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Sungguh doa kalian akan dikabulkan oleh Allah selama tidak terburu-buru, selama tidak
tergesa-gesa. Arti dari kalimat selama tidak tergesa-gesa ini salah satunya ya kita ketika berdoa ya tidak boleh buru-buru. Harus tenang ya, harus. Arti yang kedua adalah kita tidak boleh terburu-buru supaya dikabulkan oleh Allah. Jadi kita harus yakin kapan Allah akan kabulkan itu Allah yang tahu. Jangan sampai ketika kita berdoa, ya Allah, saya udah berdoa terus, kapan ya Allah dikabulkan? Para sahabat juga ada yang bertanya, malam ya'jal. Ya Rasulullah, ya bagaimana ketika kita sudah berdoa tapi Allah belum kabulkan? Maka Rasulullah SAW menganjurkan ketika kita berdoa maka kita tidak boleh terburu-buru agar cepat dikabulkan. Kenapa? Karena Allah yang tahu kapan waktu yang tepat untuk mengabulkan doa tersebut. Contohnya ya, ketika seorang anak meminta sepeda misalnya. Ada seorang anak meminta sepeda kepada orang tuanya. Anak ini umurnya masih baru 1 tahun 2 tahun. Atau jangan, anak ini SD, ya. Sudah SD, dia meminta motor kepada orang tuanya. Ya, bunda, tolong belikan saya motor. Kira-kira sama orang tuanya dikasih nggak? Nggak dikasih ya, belum waktunya, belum saatnya. Nanti kamu saya belikan motor ketika kamu sudah gede, ya, ketika sudah butuh. Masih SD, belum butuh, maka belum dikasih. Bukan berarti orang tuanya tidak mampu. Orang tuanya punya uang. Tapi orang tua itu tidak memberikan motor karena seorang anak ini dia belum saatnya. Maka Allah pun seperti itu. Allah akan mengabulkan doa seorang hamba ketika dia sudah siap menerima itu. Ketika dia sudah pantas untuk mendapatkan itu. Maka janganlah kita berhenti berdoa hanya karena kita memikirkan saya sudah lama berdoa tapi belum dikabulkan, ya, tidak seperti itu. Banyak kisah yang orang itu berdoa sangat lama ya, namun baru dikabulkan setelah beberapa tahun. Saya akan sebutkan ya satu kisah yang saya alami diri saya pribadi ya. Ketika itu dari sejak SMA ya, umur saya SMA itu orang tua saya sudah mulai sakit. Namun bukan sakit yang terlalu parah ya, sakit yang bisa disebut obesitas. Obesitas itu kegemukan badan. Waktu itu mungkin terlalu banyak makan, ya, terlalu banyak ngemil, akhirnya kegemukan badan sampai suatu saat seiring bertambahnya umur dan berat badan yang bertambah, sedangkan tulang kaki sudah tidak kuat untuk menopang tubuh. Sampai akhirnya tidak bisa jalan. Bahkan tulang lutut ini keropos karena tidak bisa menopang tubuh yang sangat berat. Seringkali ibu saya ketika itu mengeluh, gimana ini gak bisa beraktivitas, sulit ya, bahkan sekarang jalan aja susah, harus pakai tongkat ya, bahkan semakin parah sampai tidak bisa berjalan sama sekali, harus di kursi roda. Setiap kali saya mendengarkan keluhan ibu saya ya, bahkan sampai saya kuliah pun ketika itu, alhamdulillah saya masih kuliah di Madinah ketika itu. Setiap mendengar keluhan ibu saya tidak bisa apa-apa, hanya bisa sedih, hanya bisa mendoakan, ya Allah, semoga ibu saya diberikan kesembuhan, sambil mengedukasi ibu saya untuk coba ya, Umi ya, manggilnya Umi, coba Mi diet. Coba, mungkin bukan masalah di tulangnya, tapi masalah di berat badannya. Sudah sering dikasih tahu, tapi yang namanya seorang ibu ya agak sulit ya. Ada aja alasannya, susah diet ya. Kadang udah pernah nyoba diet tapi sakit mahnya kambuh lah, atau tidak bisa nahan lapar ya, segala macam. Akhirnya yang hanya saya bisa lakukan apa? Berdoa ya Allah. Kadang berdoa depan Ka'bah ya, kadang berdoa di Masjid Nabawi. Berikanlah hidayah, ya, berikanlah kemudahan Umi saya untuk diet, mengurangi berat badan ya. Terus itu terjadi selama 4 tahun. 4 tahun kuliah di Madinah, bahkan dari SMA Umi saya belum mendapatkan hidayah. Sampai saat saya pulang ke Indonesia ya, sudah lulus dari Madinah, ibu saya masih seperti itu ya. Bahkan sakitnya tambah parah setelah itu. Namun Masya Allah ya, janji Allah itu begitu hebat ya.
Allah menepati janjinya. Ketika itu ibu saya mendapatkan info, menemukan cara atau tips diet ala orang Cina. Jadi orang Cina itu ketika diet, dia berpuasa seharian hanya makan sekali ketika sore. Atau sore sama jam berapa, makannya di waktu-waktu tertentu. Nah, ibu saya dapat hidayah di situ. Akhirnya melakukan diet tersebut dan alhamdulillah turun berat badannya dari 80 kilo sampai 60 kiloan sekarang. 20 kilo turun. Setelah berat badannya turun, berangsur-angsur, lututnya pulih. Akhirnya sekarang alhamdulillah bisa jalan, bisa beraktivitas kembali. Itulah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya doa itu kadang butuh waktu untuk Allah kabulkan. Mungkin Allah ingin melihat kesungguhan kita dalam berdoa. Allah ingin melihat betapa jujurnya. Atau bahkan Allah hanya ingin mendengarkan doa-doa kita terus. Sampai saatnya dikabulkan, Allah kabulkan. Sekarang saya bersyukur, ibu saya sudah, alhamdulillah sudah baikan, sudah bisa jalan, berat badannya sudah turun. Itu hanya satu kisah, nanti banyak kisah-kisah lainnya kita ceritakan kalau masih ada waktu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan berdoa dan jangan pernah terburu-buru. Terus aja kita ikhtiar. Dengan kajian umroh ini kan salah satunya ikhtiar kita untuk menjemput impian kita dan dengan doa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang selanjutnya yang perlu kita ketahui atau adab dalam berdoa adalah doa itu terkadang dikabulkan tidak dalam bentuk aslinya, atau kadang Allah menggantinya dengan bentuk lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yad'u Allah bid'awatin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu biha ihda salas." Tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah dengan doa yang bukan dosa, perbuatan maksiat atau putusnya silaturahmi, kecuali Allah akan berikan salah satu dari 3 hal. Di sini Allah sudah janji, tidaklah seorang hamba berdoa itu Allah langsung kabulkan dalam bentuk 3 hal. Apa saja? Yang pertama, Allah segerakan pengabulan doanya. Di bentuk pertama, ada yang ketika kita berdoa, ya Allah saya pengen umroh, langsung Allah berikan. Gak lama, mungkin jarak seminggu, 2 minggu, Allah berikan langsung. Namun ketika belum diberikan, bentuk yang kedua yaitu Allah tunda untuknya. Jadi Allah tunda. Tadi sebagaimana kita sampaikan, Allah ingin melihat kesungguhan kita berdoa, Allah akan berikan di saat yang tepat. Kapanpun itu, yang penting ketika Allah sudah berikan, ya sudah. Kita akan mendapatkannya. Maka tidak perlu kita tergesa-gesa. Kemudian yang ketiga, Allah ganti dengan mencegah keburukan darinya yang semisal itu. Jadi yang ketiga ini, Allah ganti, Allah berikan dengan yang lain. Jadi yang perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini harus dicamkan baik-baik dalam diri kita ketika kita berdoa. Doa itu ibadah. Ketika kita berdoa, itu kita sudah dapat pahala. Jadi nggak ada doa yang sia-sia. Mungkin dari sebagian kita menganggap, saya sudah berdoa terus, tapi Allah belum kabulkan, sia-sialah doa saya. Nggak ada yang sia-sia. Doa itu adalah ibadah. Sebagaimana kita baca Quran, kita puasa, kita sholat, itu semuanya ibadah. Doa juga ibadah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum dikabulkan, kita sudah dapat pahala. Bisa jadi saat itu Allah belum kabulkan, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lain. Misalnya, kita sedang melakukan perjalanan safar, atau seorang sedang melakukan perjalanan safar. Ada kecelakaan. Tiba-tiba Allah selamatkan dia dari kecelakaan tersebut. Itu berkat apa? Karena doa yang dia panjatkan. Seandainya dia tidak berdoa, mungkin dia akan terluka parah. Atau dia akan mati ketika kecelakaan tersebut. Tapi karena doanya yang dia panjatkan, padahal doanya apa? Doanya dia ingin umroh. Doanya dia ingin haji. Tapi Allah belum kabulkan umrohnya atau hajinya saat itu. Tapi Allah ganti dengan Allah selamatkan dia ketika dia dalam perjalanan. Atau Allah hindarkan dia dari penyakit.
atau apa hal-hal lain lagi. Ada orang yang berdoa, ya Allah saya ingin masuk universitas A, tiba-tiba Allah kasihnya universitas B. Ternyata di universitas B ini menjadi wasilah dia untuk menjadi orang sukses, menjadi orang besar. Ternyata Allah kasih yang lebih baik. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya ketika kita berdoa, Allah itu langsung kabulkan. Walaupun tidak dalam bentuk yang kita inginkan. Bisa jadi Allah kabulkan dalam bentuk yang kita inginkan, bisa jadi Allah simpan jadi pahala di akhirat, bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu berupa diselamatkanlah atau diganti dengan satu hal yang lain lah. Maka inilah beberapa adab atau kaidah-kaidah dalam kita berdoa. Semoga dengan ini semakin menguatkan tekad kita untuk terus berdoa. Minta apapun yang antum semua inginkan. Tidak perlu ragu. Jangan minta yang dikit, minta yang banyak. Minta umroh, ya, minta haji, minta rumah, minta mobil, semuanya. Minta. Karena sesuatu yang bagi kita itu berat atau mustahil, bagi Allah itu sangat ringan. Asalkan kita yakin. Baik, mungkin itu sedikit pembukaan dari adab-adab doa atau kaidah-kaidah dalam berdoa. Kita insya Allah masuk ke materi yang berikut jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang berkaitan dengan haji dan umrah. Yang pertama di sini ada doa keluar rumah. Doa keluar rumah mungkin hampir semua kita sudah hafal. Tinggal bagaimana kita praktek, atau mungkin kelas dengan saya ini lebih ke hafalan. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti saya. Mic-nya mau dibuka atau tidak dibuka, yang penting ikuti saya sambil kita hafalkan bersama-sama. Kita baca, saya baca, insyaallah Bapak Ibu sekalian ikutin ya. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada pula kuasa untuk menolak mudarat melainkan dengan pertolongan Allah. Doa ini pastinya kita baca ketika kita ingin kemanapun kita pergi. Ketika kita keluar rumah. Misal yang ingin umroh dari Indonesia, maka dia baca ketika dia akan berangkat menuju bandara. Atau ketika dia ingin tepat melangkahkan kaki keluar rumah, dia baca. Atau ingin pergi kemanapun, kita baca doa ini. Bedanya doa keluar rumah sama doa safar. Doa keluar rumah ini kita baca ketika kita sudah keluar rumah. Sedangkan doa safar, nanti yang akan kita baca, yang Allahu Akbar ini dibaca ketika kita sudah di tengah jalan atau sedikit sudah agak jauh dari rumah, baru kita baca doa safar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam doa keluar rumah ini tentunya isinya sangat bagus sekali, yaitu bagaimana kita bertawakal kepada Allah, kita mencerahkan diri kepada Allah, tiada daya dan manfaat yaitu melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya dulu mungkin kalau secara teknis umroh ya, umroh melalui travel, mungkin Ustaz Teguh lebih paham tentang itu. Karena saya dulu di Madinah kan umrohnya langsung dari Madinah, dari kampus Universitas Islam Madinah langsung berangkat ke Mekah. Jadi tanpa melalui travel. Tapi kalau teknis mungkin berangkat melalui travel ini, travel itu, mungkin Ustaz Teguh lebih berpengalaman. Jadi insya Allah saya akan bahas secara umum saja. Baik, kita lanjutkan kepada doa safar. Doa selanjutnya,
Boleh diikuti ya, Bapak Ibu sekalian, doa safar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil berhafalkan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sekali lagi ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, biasanya yang saya perhatikan orang-orang hanya menghafal sampai sini. Menghafal doa yang pendek itu Bismillah tawakkaltu 'alallahi sampai wa inna ila rabbina lamunqalibun. Padahal sangat penting sekali kita menghafalkan doa yang lengkap ini secara keseluruhan. Karena di dalamnya ada doa-doa yang tidak ada di doa-doa sebelumnya. Contohnya misal doa untuk memudahkan perjalanan, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Jadi ketika kita melakukan perjalanan, baca doa ini seolah-olah perjalanan itu dekat, walaupun aslinya jauh. Kalau kita nggak baca doa ini, ya berarti kita tidak ada doa untuk mendekatkan jarak yang jauh. Begitu juga nanti ada doa berlindung ya dari kesulitan dalam perjalanan akibat buruk pada harta dan keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan dan lain-lainnya. Maka kita berusaha untuk menghafalkan. Baik, lanjut. Ini cukup besar ya tulisannya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal a'mali ma tarda. Ulang lagi. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Sambil kita baca artinya biar lebih mudah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, al-birra wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan, wa minal amali ma tarda, dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Artinya sangat bagus sekali ketika kita melakukan perjalanan, kita memohon dalam perjalanan itu kebaikan dan ketakwaan, bukan kemaksiatan, dan amal yang Engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Jadi selama kita melakukan perjalanan itu kita memohon pada Allah supaya diberikan taufik untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dalam perjalanan. Oke, lanjut lagi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tawi anna bu'da. Ulang lagi. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'da. Ada yang membaca wa atwi, dan yang saya praktekkan biasanya wa atwi, jadi pakai hamzah kotok. Wa atwi anna bu'da. Ya Allah, mudahkanlah. Allahumma hawin. Hawin itu mudahkanlah. Alaina safarana hadza, perjalanan kami ini. Nah, wa atwi anna bu'da, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Nah, ini salah satu yang penting kita baca dalam doa safar. Maka kalau kita ingin lebih mudah menghafalnya sebetulnya dengan artinya ya.
Jadi yang pertama ini, yang Allahumma inna nas'aluka fi safarina, kita memohon ketakwaan, kebaikan. Yang kedua, baris kedua, Allahumma hawwin alaina, ini kita memohon kemudahan dan dekatkan jarak yang jauh. Yang pertama Allahumma inna nas'aluka, yang kedua Allahumma hawwin alaina. Insyaallah semuanya siap menghafal lagi. Insyaallah. Dulu saya menghafalkan ini ketika di pondok ya, masih santri ya, masih kecil. Kalau yang masih kecil ada bisa ya insyaallah semuanya bisa ya, insyaallah mudah. Walaupun panjang tapi ketika sudah hafal mudah untuk dipraktekkan. Baik, lanjut kalimat berikutnya. Setelah tadi memohon kemudahan dan dekatnya jarak, maka dalam kalimat ini kita baca dulu. Allahumma anta sahibu fis safar. Allahumma anta sahibu fis safar. Wal khalifatu fil ahl. Sekali lagi, Allahumma anta sahibu fis safar. Wal khalifatu fil ahl. Ya, artinya Allahumma anta itu kamu. Ya Allah, engkau sahibu adalah sahabat fis safar, dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan khalifah artinya khalifah, penjaga ya, pengurus keluarga kami. Ini juga artinya tidak kalah bagusnya ya. Allahumma antas sahibu fis safar. Jadi kita seakan-akan melibatkan Allah dalam perjalanan kita. Kau adalah sahabat dalam perjalanan. Ya, sahabat apalagi yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl. Kalau khalifah muka bumi berarti dia yang menjaga, dia yang menaungi, mengurusi. Maka di sini khalifatu fil ahl. Engkau juga ya Allah yang menjaga keluarga kami, yang mengurus keluarga kami yang ditinggalkan. Nah, ini insyaallah gampang dihafal kalau kita artinya paham. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Oke, jadi yang pertama kita memohon kepada kebaikan, ketakwaan, dan keridhaan amal. Yang kedua kita memohon kemudahan dalam perjalanan ya Allah, jangan sampai ketika di jalan ada kecelakaan, ada hal-hal yang menyulitkan, dan dekatkanlah jarak kami. Yang ketiga ini kita memohon kepada Allah agar menjadi teman kita dalam safar ya, sahabat kita dalam safar, dan menjaga keluarga yang ditinggalkan. Walaupun nanti di kalimat akhir juga ada doa untuk menghindari dari keburukan. Tapi di sini Allah mengatakan akan menjadi pelindung dan pengurus keluarga kita, keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Nah, mulailah pada baris yang keberapa ini? Tadi kan ini 1 ya, kita hitungnya gini ya, 1 Allahumma hawwin, 2 kemudian Allahumma antas sahibu fis safar, baris ke-3 ya berarti ya, diingat-ingat ya, baris yang ketiga. Nah, pada baris yang keempat ini mulailah masuk ke doa, kita meminta perlindungan. Baik, kita baca. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Min wa'sa'is safar. Wa ka'abatil manzar. Wa ka'abatil manzar. Wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Sekali lagi kita baca lebih panjang ya, kita sambung lebih panjang. Allahumma inni a'udzubika Allah min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi
fil mali wal ahl. Fil ma- Ya. Mungkin dalam kalimat ini banyak kata-kata yang sulit ya. Makanya kita perlu ulang-ulang. Yang artinya, Allahumma inni a'udzubika. Ini biasa doa memohon perlindungan. A'udzubika, ada ta'awudnya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Min, dari wa'sa is-safar. Wa'sa, kesulitan. Kesulitan-kesulitan dalam perjalanan. Safar itu ya safar, perjalanan. Kemudian berlindung juga wa ka'abatil manzar, dari pemandangan yang menggelisahkan. Wa ka'abatil manzar. Manzar itu pemandangan yang menggelisahkan. Apapun itu ya. Pemandangan buruk yang mungkin kecelakaan ya. Kita semua berlindung dari pemandangan ya. Kita berharap kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah dalam perjalanan kami. Wasu ilmun qalabi. Su ini keburukan dan akibat buruk. Nah, al-munqalabi ini kalau dalam bahasa Arab munqalab, berbalik. Qalb itu hati kan, namanya hati sifatnya berbolak-balik. Al-munqalabi itu berbalik. Maksudnya apa? Fil mali wal ahl, pada harta dan keluarga. Jadi maksudnya jangan sampai keluarga dan harta yang kita tinggali berbalik dari yang aman menjadi tidak aman ya. Jadi jangan sampai ada kejadian yang berbalik. Kita berharap keluarga kita aman-aman aja di rumah, harta kita aman-aman saja. Jangan sampai ada kejadian yang terbalik. Jadi dan akibat buruk, ya ini terjemahan tekstualnya, dan akibat buruk pada harta dan keluarga. Ini juga penting kita baca dalam berdoa ketika safar, dengan menghadirkan hati kita sambil menghadirkan maknanya. Yang pertama, kita berlindung dari kesulitan, berlindung dari pandangan yang menggelisahkan, dan berlindung yang paling penting dari keadaan yang berbalik dari harta dan keluarga kita. Nah ini bait ya, atau ini baris yang keempat. Kemudian sudah ya, sudah. Ternyata tidak sebanyak itu ya. Jadi 4 baris saja ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya anjurkan ya, atau saya tekankan untuk para peserta sekalian, jemaah sekalian, hafalkan doa ini. Hafalkan doa ini karena ini akan selalu dipakai baik untuk perjalanan umroh nanti ya. Semoga kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan umroh, ataupun dalam melaksanakan perjalanan keluar kota ya, pulang kampung. Ini penting sekali. Jadi nanti doa ini biasanya akan dipimpin ketika umroh nanti dipimpin oleh mutawif ya, atau TL-nya. Baik dalam perjalanan ketika dari Indonesia menuju ke bandara, dari bandara nanti menuju ke Mekah, baca ini lagi. Bahkan di pesawat, kalau pesawatnya Saudi itu di setel ya doa ini. Atau nanti juga dari Mikot menuju Ka'bah, dibaca lagi doa ini. Kalau Bapak Ibu sekalian belum hafal, nanti cuma bisa ngikutin doang, ya, ngikutin TL-nya, mutawifnya, itu kurang dalam maknanya. Tapi ketika kita semua hafal, kita bisa berdoa dengan lebih khusyuk, ya, bisa berdoa dengan lebih memaknai artinya. Baik. Ini PR ya untuk jamaah sekalian. Semoga pada pertemuan berikutnya semuanya sudah hafal. Siap nih? Ini sudah jam. Cukup ya insyaallah ya? Iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pembahasan kita cukupkan sampai doa safar dulu. Di depan insyaallah kita akan lanjutkan pada doa-doa yang lain. Intinya ya, doa itu adalah senjata kita ya. Doa itu penting sebagai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak berdoa, berarti seakan-akan kita merasa diri kita bisa, diri kita mampu segalanya. Justru karena kita nggak mampu, makanya kita berdoa. Karena kita lemah, makanya kita memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis juga disebutkan, man la yas'alullah yaghdab alaihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan murka kepadanya. Jadi Allah murka kepada orang yang tidak mau berdoa, tidak pernah berdoa. Maka dengan doa ini, dengan doa-doa kita semua, itu adalah
tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bernilai ibadah. Ini ada sesi pertanyaan atau enggak ada, Bi? Enggak ada ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Yang salah datangnya dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.